Oke, sekarang yang kedua nih. Nah, bagian kedua kita belajar tentang tren-tren yang saat ini sering muncul di TikTok, di mana-mana, agar teman-teman itu nggak gagal paham, ya. Jadi, menurut saya tadi teori yang saya kasih share buat teman-teman semua itu adalah salah satu yang paling lengkap, paling komprehensif, yang jarang orang lain share kan. Jadi secara umum saya ambil kesimpulan, karena apa? Cara kita terapi itu akan sesuai dengan penyebabnya. Kalau kita balik lagi, itu sebenarnya ada 3 bagian. Kerusakan penuaan terjadi secara sel, secara jaringan, dan secara organ. Nah, yang kita akan bahas sehingga teman-teman tahu jalurnya, oh ini kayak begini, oh ini begini. Jadi kita tidak mengkotak-kotakan dalam melihat sesuatu. Oke, kita bahas satu persatu. Treatment apa aja sih yang paling sering muncul? Ya, yang paling sering muncul di luar sana dan kita akan bahas satu persatu. Paling pertama, orang paling pasti tahu tentang filler, botox, benang. Nah, ini saya menjadi satu bagian. Kenapa? Karena biar teman-teman gak gagal paham. Nah, biasanya ini fokusnya adalah di proses jaringan, terutama di jaringan daerah kulit, subkutan di bagian bawahnya. Oke, botox itu mekanisme kerjanya bukan mengencangkan, catat. Tapi efek botox itu adalah merilekskan otot. Walaupun sebenarnya secara fungsi dia melumpuhkan otot, tapi dengan dimodifikasi botox yang dosis yang rendah, maka botox tersebut mampu melakukan relaksasi otot. Ya, biasanya dilakukan di bagian atas, paling sering di bagian sini, bagian sebelah sini. Ada yang nanya, "Dok, saya ada smile line, bisa botox nggak?" Kagak, nggak bisa. Ya, jadi kadang-kadang orang tuh suka salah nanya karena dia nggak ngerti. Maka saya jelasin, botox hanya bisa untuk mengurangi kerutan. Satu, itu baru satu fungsi loh ya. Kemudian kedua, bisa mengurangi otot sebelah sini. Kalau otot rahangnya terlalu banyak. Kalau full face biasanya di daerah sebelah sini sampai daerah leher. Ini bisa. Fungsi pertama. Nah, fungsi kedua botox itu paling sering muncul adalah untuk apa? Tapi nggak berhubungan sama penuaan ya. Mulai dari daerah untuk ketiak, mengurangi pori-pori, mengurangi kemerahan bisa. Cuman saya nggak bahas detail di sini. Yang kedua adalah filler. Apa bedanya? Ya kan tadi kita lihat bahwa penuaan itu terjadi masalah di mana aja? Di jaringannya, kolagennya udah mulai menurun, di ototnya, tadi udah sama botox. Nah, kemudian karena kolagennya menurun terjadi ada space atau ada celah di wajah. Wajah yang di sini celong di sini, mulai kosong, kemong. Nah, filler fungsi utama cuma satu, mengisi. Filler itu ada 3 bagian, 3 jenis, sorry. Yang ringan, yang sedang, sampai yang heavy, yang berat. Yang fungsinya mengisi tergantung dari setiap masing-masing. Kalau bawah mata pasti yang biasanya yang medium sampai yang low ya. Kalau yang untuk yang di sini yang kosong pasti yang high atau yang heavy. Kalau mau ngebentuk pasti yang dia yang heavy. Jadi filler adalah untuk mengisi. Sedangkan benang adalah untuk melakukan proses narik. Ya, proses penarikan benang. Ya, jadi benang itu bisa melakukan proses reposisi dan juga benang-benang yang kecil yang mono itu dia bisa berperan untuk meningkatkan kolagenisasi dan itu ada banyak sekali jurnal-jurnalnya. Jadi itu 3 ya. Bagian pertama adalah botox benang filler, ini satu kelompok yang utama dengan tindakan invasif, remodeling invasif. Fase yang pertama. Ini yang sering muncul. Jadi jangan sampai salah. Botox itu untuk mengurangi kerutan atau melakukan relaksasi otot, filler untuk mengisi celah, benang untuk menarik atau melakukan proses reposisi. Jadi sebenarnya saya nggak setuju kalau benang bisa untuk yang pipi cabi, nggak bisa. Kenapa? Lemaknya nggak hilang. Lemaknya harus dihilangkan. Sama bagian yang kedua yang disebut dengan lipolisis, yang dia biasanya dilakukan suntik nih. Bagian kedua adalah persuntik-suntikan. Ya, kita sebut dengan mesoterapi, ada skin booster dan bermacam-macam apalah. Yang paling pasti diinjek atau disuntik. Nah, di skin booster, prinsip dasar adalah kita tuh memasukkan obat ke dalam tubuh di bagian bawah kulitnya dengan bermacam-macam. Ada yang mulai dia suntikin DNA salmon, ada yang glutathione, ada yang juga sifatnya beberapa hyaluronic acid yang sifatnya adalah untuk apa? Melembabkan, mencerahkan di bagian atas. Bagian kedua yang bagian bawah, ada yang sifatnya adalah untuk melakukan proses stimulasi kolagen. Ya, kita pakai namanya calcium hydroxyapatite. Ya, ada tulisannya seperti itu. Berfungsi sebagai sebagai kolagen stimulator. Artinya dengan diinjekkan di situ dia mampu meningkatkan aktivasi dan stimulasi dari kolagen itu sendiri. Kolagen stimulator. Oke. Kemudian yang ketiga adalah
Sekarang ini ada beberapa yang sudah mulai muncul. Fase yang ketiga, disuntik tapi high teknologi dengan exosome, stem cell, dan bermacam-macam. Exosome, jujur ya, kalimat yang agak kasar itu sebenarnya exosome itu adalah sampah dari stem cell. Karena exosome itu tidak mengandung unsur yang paling penting, karena dia itu adalah secret yang dihasilkan oleh si stem cell itu sendiri sebenarnya. Tapi dengan dikombinasi dimodified dengan yang lainnya, kalau ditanya apakah exosome yang mengakibatkan proses orang kalau udah disuntik kok bagus? Bukan. Tapi adalah zat pendampingnya dan zat komposisi di samping-sampingnya. Tetap saya nggak bilang exosome itu adalah sampah dan nggak bagus, tetap dia bagus karena saya pun pakai, tapi tidak bisa kita klaim itu adalah karena exosome-nya. Biasanya karena itu bukan exosome murni banyaknya, karena dia adalah pendamping dia yang bagus. Walaupun memang ada beberapa exosome yang murni, yang sifatnya adalah sebagai anti-aging. Di situ ada 3 nih. Paling kecil itu adalah exosome, ada namanya secretome, secretnya itu sendiri. Ya, kemudian ada satu lagi adalah stem cell-nya itu sendiri. Stem cell pun ada beberapa tahapan. Ada yang stem cell yang sifatnya adalah mesenchymal stem cell yang diambil dari kita sendiri dan diproses. Satu lagi ada yang namanya adalah stem cell yang pluripoten yang diambil dari janin. Ini benar-benar yang paling bagus banget, tapi tidak legal dan terkesan ini agak bertolak belakang dengan etik di Indonesia dan etik agama. Karena itu ngambil dari janin. Itu sebenarnya yang terbaik untuk stem cell pluripoten yang diambil dari janin. Seperti itu dia ya. Udah kita bahas tuh ya. Filler benang botox di atas, persuntik-suntikan di yang kedua. Yang ketiga, layer berikutnya adalah persuntik-suntikan tapi udah exosome, stem cell, dan macam-macam. Ya. Kemudian berikutnya adalah device. Nah, lihat di sini yang saya suka pakai itulah di Endolive. Ya, endolaser. Endolaser ini dia itu merupakan laser invasif yang dia itu cara kerjanya dengan memasukkan laser microfiber optik masuk ke bawah kulitnya, kemudian melakukan proses melting atau proses pembakaran. Dari proses melting itu sendirilah terjadi proses kolagen yang meningkat, lemaknya berkurang. Seperti itu dia. Oke. Kemudian berikutnya ada lagi berbagai macam laser. Laser yang sifatnya adalah untuk meningkatkan kolagenisasi, laser yang sifatnya untuk mengurangi flek hitam, kemudian ada juga laser fraksional yang dia itu merupakan laser dengan energi tinggi 10.200 itu secara fluence panjang gelombangnya, yang dia itu mampu meningkatkan regenerasi pada kulit manusia, di mana dia itu dengan ngebentuk laser yang sifatnya fraksional. Jadi kalau kita lihat itu dia kayak kotak-kotak. Gambarnya seperti ini. Seperti itu. Itu adalah laser fraksional. Oke. Kemudian ada juga HIFU. Kalau HIFU adalah untuk proses mengencangkan wajah, ya, dimana ketika dikencangkan wajahnya dengan cara apa? High focus ultrasound. High focus ultrasound itu adalah dimana dia itu secara terfokus ultrasound itu sendiri mampu melakukan proses pendalaman ke dalam kulit kita sehingga terjadi proses stimulasi dari jaringan kulit kita sehingga dia lebih ngangkat. Seperti itu dia. Overall, secara umum seperti itu yang paling banyak. Kemudian juga treatment yang sudah ada tadi adalah sisi jaringan. Kalau secara sel, maka itulah perlu kenapa kita melakukan proses suplementasi. Ya. Ada berbagai macam suplementasi yang dibutuhkan. Paling simpel, paling standar satu vitamin C sebagai pembentukan kolagen. Itu penting banget. Kedua adalah vitamin D. Vitamin D itu sebagai prahormon yang dia menunjang seluruh aktivitas yang ada dalam tubuh kita. Ketiga adalah magnesium. Ya, vitamin D, magnesium yang paling sering saya pakai ya. Bisa mulai tambahkan juga ashwagandha jika dibutuhkan sebagai penstabil proses hormon stabilisator di sana ya. Kemudian berikutnya adalah nutrisi-nutrisi yang berfungsi yang disebut dengan mikromineral. Mulai dari vitamin B kompleks, mulai dari zinc dan lain-lain. Saya biasanya itu udah dalam satu preparat, udah nyampur semuanya, itu yang paling penting. Jadi itulah proses-proses yang sering terjadi. Dan satu lagi nih yang saya suka jarang saya tinggalkan adalah melatonin. Jadi saya pernah baca buku yang judulnya High Dose Melatonin yang saya pakai sekarang starting mulai di 2 sampai di 5 mg yang ternyata efek melatonin itu bisa sebagai sifat juga anti-aging. Karena orang kalau tidurnya bagus pasti otomatis aging prosesnya pun akan terhambat. Karena itu jagalah tidurmu. Oke, nanti saya akan bahas satu video full fokus khusus bahas tentang tidur. Orang-orang yang punya gangguan tidur itu bagus banget kalau belajar tentang itu.
Oke, jadi seperti itulah treatment-treatment yang ada, untuk, mengatasi aging process. Oke.